Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Ayu Lestari, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, peminatan K3. Di sini saya akan membahas sedikit tentang K3. Nah, apa sih yang disebut dengan K3? Menurut WHO, K3 merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Lalu, kenapa sih perusahaan harus menerapkan K3? K3 harus diterapkan di semua perusahaan terutama yang bergerak di bidang industri. Biasanya, di perusahaan industri, risiko kecelakaan kerjanya jauh lebih besar karena berhubungan langsung dengan mesin dan alat-alat berat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tertulis bahwa tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan maupun sakit karena aktivitas kerja dan memakai setiap sumber produksi dengan aman dan efisien. Kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan harus diterapkan agar karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, serta dalam kondisi sehat. Selain itu, bila K3 benar-benar diterapkan dengan maksimal, akan mengurangi kerugian fisik dan finansial bagi perusahaan dan karyawannya itu sendiri. Berikut ini merupakan peran K3 di lingkungan kerja atau perusahaan. Yang pertama, masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Lalu yang kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Lalu yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Lalu yang keempat, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu, apa sih yang disebut dengan risiko? Nah, risiko merupakan suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan akan timbulnya kecelakaan atau penyakit akibat kerja oleh karena adanya suatu bahaya. Bahaya yaitu sifat dari suatu bahan, cara kerja suatu alat, cara melakukan suatu pekerjaan di lingkungan kerja, yang dapat menimbulkan kerusakan harta benda, penyakit akibat kerja, bahkan hilangnya nyawa manusia. Bagaimana K3 bisa memproteksi pekerja dari bahaya dan risiko di tempat kerja? Penerapan K3 menjadi tolak ukur atau acuan dalam pembuatan SOP, agar perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi bagian proses mana yang perlu diperbaiki untuk menghindari kecelakaan kerja. Para karyawan industri juga harus diberi APD atau alat perlindungan diri yang berfungsi untuk melindungi diri dari sebagian atau seluruh potensi bahaya di tempat kerja. Apa saja bentuk APD yang sesuai dengan standar K3? Yang pertama, pelindung kepala atau helm, sepatu bot, sepatu pelindung, masker, penyumbat telinga, kacamata pengaman, sarung tangan, perlindung wajah, dan lain-lain. Masih banyak. Lalu, apa sih yang disebut dengan PAK? PAK merupakan suatu penyakit yang diderita pekerja yang berhubungan dengan pekerjaannya, baik faktor risiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, proses produksi, cara kerja, limbah perusahaan, dan hasil produksi. Salah satu contoh penyakit akibat kerja yaitu mesotelemia atau yang bisa disebut dengan kanker. Yang pertama, menentukan diagnosis klinis, yaitu menanyakan keluhan utama, riwayat perjalanan suatu penyakit, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat penyakit terdahulu atau penyakit sebelumnya. Hal ini juga dilakukan dengan anggota keluarga lainnya untuk menanyakan gejala yang dialami oleh penderita yang berkaitan dengan penyakit keluhan PAK tersebut. Lalu ada pemeriksaan fisik, dilakukan langsung kepada pasien yang berkaitan dengan kondisi fisik atau keadaan fisik pasien. Lalu pemeriksaan penunjang. Pada penyakit mesotelemia ini berhubungan dengan pernafasan atau paru-paru, maka pemeriksaan yang dilakukan yaitu menggunakan spirometri. Dapat juga dengan penunjang lain atau kapasitas vital paru dengan menggunakan hasil rongsen. Lalu yang kedua, menentukan pajaan. Menjelaskan semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh penderita secara kronologis, lamanya bekerja, material pekerja yang berhubungan dengan faktor kimia, faktor serat asbes seperti semen, tekstil, isolasi, dan lainnya. Pemakaian alat perlindungan diri seperti masker, informasi mengenai tenaga kerja lain, apakah ada yang mengalami gejala serupa seperti pasien atau tidak. Lalu yang ketiga, menentukan keterkaitan pajaan dengan penyakit. Hasil diagnosis yang sudah dilakukan sebelumnya kemudian dijadikan dasar untuk menentukan pajaan serta potensi dari pekerjaan tersebut. Dari hasil diagnosis terdapat gangguan pada sistem pernafasan paru-paru, maka kita telusuri lebih lanjut ke lingkungan kerja. Apakah terdapat bahan lainnya yang dapat mengganggu sistem pernafasan?
Saat ditelusuri lebih lanjut, ternyata hasilnya iya, terdapat debu dari asbes atau material bangunan lainnya yang dapat mengganggu proses pernafasan. Maka dapat dikatakan bahwa ada kaitannya antara keluhan dengan faktor pajaan. Yang keempat, menentukan besarnya pajaan. Dapat dilakukan dengan cara yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama kuantitatif dengan melihat data pengukur lingkungan atau masa kerja. Lalu yang kedua kualitatif dengan mengamati cara kerja pekerja. Lalu yang kelima, menentukan faktor peranan individu. Penggunaan APD seperti masker, adanya pajaan sebelumnya sehingga risiko meningkat, seperti pernah bekerja di tempat lain yang memiliki risiko pajaan tersebut, riwayat kesehatan yang mengakibatkan penderita lebih rentan dan sensitif terhadap pajaan yang dialaminya, apakah penderita sebelumnya terdapat penyakit seperti asma atau yang lainnya atau tidak. Yang keenam, menentukan kemungkinan lahir di luar pajaan. Faktor lain yang dimaksud adalah pajaan selain tempat kerja, faktor gaya hidup yang dapat menunjang terjadinya penyakit. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, menentukan diagnosa PAK. Berdasarkan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi di atas, maka diagnosa PAK dapat ditegakkan. Sehingga, pemeriksaan dari segala aspek lingkungan, penderita, dan pajaan dapat saling berhubungan hingga dapat didiagnosa sebagai penyakit akibat kerja. Apabila pekerja mengalami gejala, akan tetapi pekerja mengalami pajaan dari luar lingkungan kerja, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penyakit akibat kerja. Lalu, bagaimana sih upaya pencegahannya? Tindakannya dapat dilakukan yang pertama yaitu menghindari kontak langsung yang berhubungan dengan sesuatu yang mengandung asbestos. Jika Anda bekerja di lingkungan yang berisiko tinggi terpapar asbestos, maka ikuti peraturan keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di antaranya adalah gunakan alat pelindungan diri selama berada di area kerja yang terpapar asbestos. Lalu yang kedua, buang sisa material asbestos di tempat yang aman, tidak membahayakan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir, jangan membawa pulang pakaian dan sepatu yang digunakan selama bekerja tadi. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko mesotelemia, yaitu lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi gejala atau tanda penyakit yang berkaitan dengan asbes, misalnya asbestos, berhenti merokok. Rokok tidak secara langsung menyebabkan penyakit mesotelemia, namun rokok menjadi faktor utama pemicu terjadinya kanker, termasuk mesotelemia, karena mesotelemia merupakan penyakit yang berhubungan dengan kanker. Lalu yang terakhir, ikutilah petunjuk mengenai penanganan asbestos yang aman di lingkungan sekitar. Jangan membuang asbestos sembarangan di lingkungan sekitar ya, karena itu dapat membahayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.